Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat, yes. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat, yes. Siapa kita? Kebun sawit. Luar biasa. Sawit Indonesia. Jaya. Dengan pelatihan ini, dengan pengelolaan sarana prasarana yang baik dan nantinya teknis budidaya kelapa sawit yang baik, kami harapkan semua proses operasional budidaya kelapa sawit di tempat Bapak Ibu semuanya di lahannya masing-masing berjalan dengan standar dan berjalan dengan baik, sehingga potensi produksi ataupun produktivitasnya bisa tercapai. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah 94 orang peserta pelatihan pengelolaan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit mengadakan kunjungan lapang di PT LTT cabang dari PT Astra Agro Lestari. Pengelolaan sarana dan prasarana alat dan di perkebunan kelapa sawit. Ikuti selengkapnya. Oke, Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada PT LTT, grup dari Astra Agro Lestari yang sudah mengizinkan kami untuk melakukan field trip ataupun benchmark untuk di hari ini, mengenai pengelolaan sarana prasarana di perusahaan, khususnya di PT LTT sendiri, yang nantinya kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila nanti mengganggu operasionalnya sehari ini Bapak Ibu semuanya, karena kami pengen belajar, Bapak Ibu peserta ini pengen belajar mengenai pengelolaan sarana prasarana yang baik dan benar yang dilakukan di perusahaan perkebunan, khususnya komoditi kelapa sawit. Berikutnya mungkin untuk informasi Bapak-Bapak sekalian, untuk peserta ini total pesertanya adalah 94 peserta yang terbagi menjadi 3 kelas, di mana semua peserta ini ada asalnya dari Kabupaten Morowali dan satunya dari Kabupaten Morowali Utara. Artinya ini dari petani atau pekebun, tapi ada yang juragan juga ya. Tadi kemarin katanya ada yang punya 100 hektar tadi, angkat tangan 100 hektar. Bukan petani lagi, lebih tepatnya pekebun ataupun juragan sawit. Karena produksinya udah berapa Bapak Ibu? Di kebun Bapak Ibu? 35 ton per hektar. 20. Saya kira 35 Pak. Rencana. Oh, rencana 35 ya. Amin. Kita aminkan. Amin. Ya, nantinya dengan pelatihan ini, dengan pengelolaan sarana prasarana yang baik dan nantinya teknis budidaya kelapa sawit yang baik, kami harapkan semua proses operasional budidaya kelapa sawit di tempat Bapak Ibu semuanya di lahannya masing-masing berjalan dengan standar dan berjalan dengan baik, sehingga potensi produksi ataupun produktivitasnya bisa tercapai. Nah, Naik. Ya, silakan naik. Kita mau praktek ini. Ya, kita memasuki workshop untuk lihat-lihat, untuk belajar pengelolaan sarana dan prasarana alat di perkebunan kelapa sawit. Ini adalah spreader, alat mekanisasi pemupukan yang biasa kami gunakan di perusahaan kami Astra Agro Lestari, khususnya PT LTT. Nah, mereknya adalah Onicom Pak, seri S25A. Ini adalah alat pemupukan mekanis yang kami gunakan di sini. Untuk spesifikasinya Pak, nah alat ini bisa berjalan seperti sistemnya Exa. Jadi dia menggunakan trek seperti Exa, sistem jalannya juga menggunakan tuas seperti Exa, dilengkapi dengan juga rem.
Jadi ini khusus untuk pupuk saja Pak ya? Khusus untuk pemupukan, Pak. Untuk penyemprotan ada lagi? Ada lagi. Sip, mantap. Untuk spesifikasinya, alat ini digunakan pada areal datar. Ya. Untuk mungkin kedataran 0 sampai 25%. Rata lah. Rata kalau kita bilang. Tanpa gundukan, tanpa rolling, areal rolling. Jadi dia khusus untuk areal datar. Nah, untuk blok tetap menggunakan sistem 4T. 4T. Tepat jenis, tepat dosis, tepat cara, dan tepat tempat waktu. Sebelum alat ini dioperasikan, kita melakukan kalibrasi. Agar dosis pupuk yang ditentukan bisa kita sesuaikan dengan alat ini. Seperti itu. Karena sistemnya sama Pak Bu. Di sini ada bukaan juga. Nah, bukaan yang untuk mengoperasikan ini tradernya di tengah. Jadi dia ada di kalibrasi tersebut ada kecepatan jalannya berapa. Nah, putarannya mesinnya berapa dan bukaannya berapa. Misalnya nih, hari ini kita mau pupuk blok 1, dosisnya sesuai rekomendasi 1 kilo per pokok. Nah, kita sesuaikan di 1 kilo itu. Nah, berapa sih kecepatan jalannya yang harus kita lakukan? Berapa bukaannya? Berapa kecepatan untuk spreadernya? Begitu. Jadi dia berhambur, dia akan menyesuaikan dosis per pokoknya nanti plus minus 1 kilo per pokok. Seperti itu. Jadi tidak dilakukan manual sekilo tidak. Jadi alat ini yang jalan kerja dengan dosis harapannya sesuai dengan yang kita tentukan. Gunakan alat ini Pak Bu. Nah, yang pertama kita menghemat tenaga kerja. Karena kita tahu tenaga kerja kalau untuk kita pakai pemupukan lama. Dan kenapa pakai alat ini? Karena perakaran sawit adalah akar serabun. Jadi dia tidak tunggal, tidak ke bawah, tapi menyebar sepanjang. Mas. Oh, ya. Sinanya begitu. Buat ini gantung karung pupuk. Karungnya ditaruh sini. Taruh sini. Ya. Kurang diangkat. Oh ya. Angkat Bapak Ibu. Angkat sendiri. Coba diganti satu orang untuk menuju kekuatan. Iya. Mas Pak Pondri, candol pancing. Itulah tadi alat untuk memupuk, untuk lebih cepat apabila kita memupuk tanaman kelapa sawit. Untuk selanjutnya kita akan mengenal alat angkut di perkebunan kelapa sawit. Sistem hidrolik di sini untuk mengangkat buah yang diganjal di TPH itu kita memakai kren yang namanya kren. Jadi ini kalau untuk unitnya kita standar itu 1 kali angkut itu 7 ton Pak.
maksimal karena memang sudah menjadi aturan tetap untuk di AAL maksimal 7 ton sekali angkut. Jadi untuk kren ini kita juga di lapangan di TPH itu membutuhkan yang namanya jaring. Itu untuk mengumpulkan buah yang sudah siap di TPH nanti dimasukkan ke jaring, baru nanti di jaring diangkat dengan alat kren. Selanjutnya kita akan mengenal alat untuk cuci parit. Orang bilang yang namanya beko loader. Bahkan ada yang nyebut bego. Kemudian juga bisa untuk bikin parit. Jadi serba bisa alat ini. Mana dari sama semua orangnya? Ya, jadi ini karena alat ekskavator PC200 kami terkadang kami plankan ke pekerjaan lain, yaitu mungkin cuci parit. Nah, untuk loading materialnya kita gunakan alat namanya BCB ini atau beko loader. Jadi orang suka sebut itu adalah beko. BCN. Oh, apa? Bego. Ya, Bego. Untuk selanjutnya bagaimana tentang limbah, penanganan limbah. 3 Pak, limbah B3, bahan berbahaya beracun. Jadi mungkin sebelum kita kelola dari pihak ketiga nanti, yang ketiga berizin untuk mengelola limbahnya, jadi kita simpan dulu Bapak Ibu semua. Jadi mungkin nanti limbah di dalam ini ada limbah bekas pestisida, ada limbah oli bekas, ada juga aki bekas, ya, ada filter oli dari Majun juga ada, ya, filter oli dari mungkin kendaraan. Ya. Ini adalah gudang bahan bakar di perusahaan ini. Pada bagian luar gudang penyimpanan sementara B3 terdapat shower untuk mencuci. Iya Pak, iya. Oke, mungkin itu. Sip. Ya, jadi mungkin saya sedikit jelaskan Pak. Ada kimia kadaluarsa, kemasan kosong, ada lampu TL, kain majun, medis, filter oli, limbah led, dan juga oli bekas. Ya. Jadi mungkin ada bekas-bekas pestisida, ya Bu ya, ini kita kelola, ya sementara kita simpan dulu di TPS. Terus juga ada limbah-limbah, mungkin ada bahan kimia yang sudah kadaluarsa juga kita simpan di sini, jadi nggak boleh kita pakai. Jadi mungkin dari limbah ini juga kita lakukan pelabelan ya, jadi ada pelabelan nama, ya. Ada juga mungkin pelabelan juga ada tanda ya, tanda kalau misalkan posisinya ke atas. Ya. Ada juga kalau misalkan kosong dikasih label kosong. Ada juga bahaya yang ada di limbah itu ya Pak ya, jadi mungkin disesuaikan dengan jenis limbahnya. Jadi mungkin dari penyimpanan limbah di sini juga tidak boleh mengenai lantai. Mungkin lantainya dikasih pilot semua pakai kayu, jadi nggak boleh mengenai lantai. Jadi mungkin itu berkaitan dengan prosedurnya di sini. Ya, jadi mungkin yang mungkin Bapak lihat di sini ada limbah pestisida, ya. Jadi bekas round up, ada juga bekas-bekas dari oli bekas. Ya. Ini ada proses dari pabrik, ya, ada grease. Dan juga mungkin di sini ada limbah medis ya, jadi mungkin di sini disimpan di lemari es, ya, jadi lemari es ini disimpan berkaitan dengan limbah-limbah medis. Ya. Jadi mungkin ada juga obat kadaluarsa, ini kita simpan di sini sebelum kita melakukan penyerahan ke pihak ketiga berizin Pak. Dan juga mungkin limbah-limbah yang masuk setelah kita timbang, ini kita kita tulis di sini berapa limbah masuknya. Nanti mungkin bisa kita monitoring untuk dilakukan pengangkutan. Ya, jadi mungkin di sini juga ada limbah-limbah dari filter oli, filter oli dari proses kosong, dari pengangkutan, dari perbaikan. Dan juga ada logbook ya Bapak Ibu semua. Di sini ada logbook berkaitan dengan limbah yang ada di. Ini juga limbah-limbah oli bekas. Limbah oli bekas di sini. Berarti proses pihak ketiga ya? Iya Pak, pihak ketiga Pak. Jadi kita nggak boleh mengolah ya.
berkaitan dengan limbah bekerja. Karena kan ada punya harus izinnya Pak. Dan juga mungkin dari TPS ini juga kita harus punya izin berkaitan dengan tempat penyimpanan sementara dari DLH setempat. Terus juga mungkin berkaitan sama prosedur. Jadi sini ada prosedur dari tanggap darurat berkaitan dengan misalkan ada pencemaran lingkungan, atau mungkin dari kalau di TPS ini ada ceceran-ceceran oli, ini segera harus kita lakukan pembersihan. Jadi mungkin pembersihan ini kita pakai terbuka air Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau ada ceceran-ceceran oli, ini segera kita lakukan pakai serbuk ya, dan serbuknya ini dikutip. Mungkin yang sudah ada oli bekasnya kita kutip, terus kita kita simpan lagi ke TPS. Bapak dan Ibu juragan kelapa sawit dimanapun berada, itulah tadi sebagian dari alat-alat, sarana dan prasarana pendukung kesuksesan di dalam berbisnis usaha budidaya kelapa sawit. Dengan alsintan yang memadai, maka berkuranglah biaya pengeluaran untuk tenaga kerja, artinya lebih efektif. Kemudian penanganan limbah betul-betul harus mengikuti prosedur sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share sehingga selalu bisa mengikuti video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.